Seorang perempuan biasanya ketika ia mencurhatkan sesuatu, ia tidak langsung membutuhkan solusi segera dari apa yang dia curhatkan itu. Seorang perempuan biasanya ketika ia mencurhatkan sesuatu, ia hanya butuh teman curhat, teman yang menyetujui, yang mendukung, mengiyakan apa yang menjadi perasaannya, membenarkan keputusannya, pertimbangannya. Teman curhat, bukan mencari seseorang yang ngasih solusi ketika dia curhat. Laki-laki biasanya ketika mendengarkan siapapun yang curhat kepada dirinya, itu otomatis yang pertama muncul dalam benaknya adalah bagaimana memberi jalan keluar, gimana solusi dari permasalahan yang dicurhatkan oleh seseorang ini. Lalu kemudian antara perempuan dan laki-laki ini menikah. Si perempuan yang kemudian menjadi istri itu mencurhatkan segala hal kepada suaminya. Dia curhatkan dirinya, dia curhatkan keluarga besarnya, dia curhatkan temannya, dia curhatkan tetangganya. Atau kalau pernikahannya sudah agak lama, kemudian suami istri ini punya anak, sang istri mencurhatkan pula tingkah pola kelakuan anaknya kepada suaminya. Dan sang istri tidak berharap untuk diberikan solusi segera ketika ia curhat kepada suaminya. Sementara, apa yang terjadi dalam benak suami ketika mendengar istrinya curhat? Otomatisnya adalah ia ingin menjadi pahlawan, ia ingin menjadi the solution maker yang menyelesaikan masalah yang dicurhatkan oleh istrinya ini. Sampai di sini, biasanya terjadi kebingungan. Suami bingung. Bukankah kalau dia curhat berarti butuh solusi? Saya udah ngasih solusi, kok dia tanggapannya gitu ya? Istri pun habis curhat dapat solusi, bukannya lega, malah tambah sedih. Maka sampai sini biasanya saran yang sering diperdengarkan adalah suami tahan diri untuk tidak memberi solusi ketika istrinya curhat. Biasanya gitu solusinya ya. Padahal, let's say, mari kita ambil misalkan suami untuk tidak menahan diri. Tidak menahan diri, suami untuk menahan diri ya. Agar tidak segera memberi solusi gitu. Sebetulnya, kalau itu yang diambil, dalam diri laki-laki itu terjadi dua proses yang panjang. Dua proses yang tidak mudah. Proses yang pertama adalah butuh waktu bagi seorang laki-laki, butuh waktu bagi seorang suami untuk memahami apa sebetulnya yang diinginkan oleh istrinya. Apa sebetulnya yang diharapkan oleh istrinya ketika istrinya curhat. Dalam sudut pandang perempuan, harusnya gampang dong. Kalau habis curhat, ya jadi teman curhat lah. Jangan buru-buru ngasih solusi. Akui perasaan. Ada di pihak aku, gitu kata istri. Sesuatu yang mudah bagi seorang perempuan, ternyata tidak mudah bagi seorang laki-laki. Untuk bisa memahami apa sebetulnya yang diinginkan oleh istri itu butuh waktu, dan inilah proses yang pertama. Mungkin ada yang 1 hari baru paham, oh ini maksudnya, oh ini maksud istri saya gitu ya. Mungkin ada yang 1 minggu, mungkin ada yang 1 bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun belum paham juga. Ketika istrinya curhat itu sedang butuh apa sih? Jadi, yang pertama, proses untuk memahami apa maksud ekspektasi, apa maksud harapan istri itu tidak mudah. Setelah proses yang pertama ini berhasil misalkan, oh jadi istri tuh bukan butuh solusi, tapi butuh teman curhat. Oke deh kalau gitu. Nah ternyata
kejadiannya nggak sesederhana itu ternyata. Ada proses yang kedua yang akan ditempuh oleh laki-laki ini, yang menjadi suami ini. Apa itu? Dia harus mengatur dirinya yang tadinya ketika ada yang curhat itu otomatis ngasih solusi. Sekarang dia harus memampukan dirinya untuk menahan diri dan menjadi teman curhat. Itu nggak mudah proses yang kedua ini. Mengubah dari yang tadinya sang pemberi solusi menjadi sang teman curhat yang enak banget gitu ya. Buat orang lain itu nggak mudah. Artinya, kalau yang pertama tadi, dari yang tidak tahu menjadi tahu, oh ini yang diinginkan oleh istri. Yang kedua ini lebih dari sekedar tahu, ini adalah soal kemampuan. Dari yang tadinya tidak mampu untuk menjadi teman curhat, sekarang harus mampu menjadi teman curhat. Kira-kira lebih lama mana prosesnya? Dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak mampu menjadi mampu? Lebih lama yang kedua. Nah, sampai di sini, mudah-mudahan kita jadi dapat gambarannya. Apa yang dianggap mudah bagi seseorang, ternyata belum tentu mudah bagi orang yang lain. Dan apa yang dianggap sulit bagi seseorang, belum tentu dianggap sulit pula oleh orang yang lain. Jadi, di ujung ini saya mau ngajuin pertanyaan. Kalau keadaannya kayak tadi, kira-kira pertanyaannya adalah, apakah suami yang harus berubah, menyesuaikan diri kepada istrinya, sehingga suami ini menahan diri untuk tidak menjadi sang pemberi solusi, dan kemudian dia mengubah dirinya menjadi sosok yang enak untuk diajak curhat, jadi teman curhat istrinya, artinya suami yang berubah? Atau pertanyaan yang kedua adalah, istrinya yang berubah untuk menurunkan level ekspektasi, menurunkan level harapan dia terhadap suaminya, sebab ternyata suaminya bukan teman curhat yang baik, bukan teman curhat yang enak lah, ya. Suaminya adalah sosok sang pemberi solusi. Nah, yang kedua, apakah istrinya yang berubah? Oke deh kalau gitu, suamiku memang pemberi solusi. Ayo, yang mana yang Anda pilih? Suaminya yang berubah menyesuaikan ke istri, atau istri yang berubah menyesuaikan ke suami? Atau ada pilihan yang lain selain dua pilihan tadi? Insya Allah pembahasan ini lebih lengkap akan dibahas di pertemuan kedua dari 4 pertemuan yang dirancang oleh Sekolah Rumah Tangga di series belajar yang terbaru, series BMD, Belajar Mengenal Diri. Kasus tadi di relasi pasangan itu ternyata banyak muncul terjadi ketika masih banyak PR di mengenal diri. Oleh sebab itu, kita perlu untuk mundur sejenak ke mengenal diri kita, supaya nanti ketika berpasangan kita lebih nyaman, lebih cepat untuk tune in, gitu ya. Yang tertarik silahkan daftar. Paket hemat teman-teman ya, harganya. Daftarnya di mana? Di sekolahrumahtangga.com/BMD ya, belajar mengenal diri. Bonusnya, bahkan ketika nanti mendaftar, teman-teman boleh untuk sekalian wakaf di pesantren Saif Al-Ulum di Subang. Kenapa diberikan pilihan untuk sekalian wakaf? Karena di kelasnya kita akan ikhtiar menambah pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan nanti akan ada latihan-latihan untuk mengasah ketidakmampuan menjadi kemampuan. Dan bonusnya, kalau mendaftar sambil wakaf, insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk mendatangkan keberkahan dari Allah. Betapa banyak konflik yang terjadi, itu justru menurunkan keberkahan dalam rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada konflik, tapi mudah-mudahan dengan adanya konflik atau tidak adanya konflik, keberkahan Allah tetap turun kepada masing-masing keluarga kita. Sampai jumpa di kelas. Sekali lagi, sekolahrumahtangga.com/BMD.